Acara pada pagi hari ini adalah terkait masalah perubahan kewenangan ya. Jadi saya mulai saja acaranya, kita santai berdiskusi bagaimana terkait masalah kewenangan, penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah yang berdasarkan aturan ini, yaitu merubah eh, Permen ATR nomor 16 tahun 2022 dengan munculnya peraturan Menteri ATR nomor 2 tahun 2025. Nah, di dalam aturan yang ada di sini, ini bisa kita apa namanya klasifikasikan ya, bahwa eh, perubahan pelimpahan kewenangan ini menjadi beberapa bagian ya, mulai dari pendaftaran tanah terkait masalah eh, hak milik, kemudian hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan itu juga nanti akan ada di sini. Nah, ini eh, bagi teman-teman yang ada di daerah, ini harus diperhatikan bahwa kewenangan yang ada sekarang itu dibagi menjadi beberapa kategori, ya. Nah, kategori satu, kategori 2, dan kategori 3. Bagaimana penentuan kategori-kategori tersebut? Itu apa namanya? Ada di peraturan. Apakah nanti peraturan ini mengatur terkait masalah kategori yang ada, yaitu kategori satu itu di mana saja lokasinya, kategori 2 itu di mana saja lokasinya, kategori 3 itu di mana saja lokasinya, itu juga nanti ada di dalam eh, apa namanya peraturan yang terbaru ini. Dan kanan. Ya. Kemudian dalam hal perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh PPAT dalam hal pendaftaran tanah, ini juga harus memperhatikan terkait pelimpahan kewenangan yang ada diatur di dalam peraturan pemerintah ini, peraturan Menteri Agraria ini, ya. Karena ada 6 item yang dijadikan indikator dalam hal eh, kewenangan yang perlu diperhatikan, ya. Indikatornya apa saja? Coba dilihat di dalam pasal 2, ya. Di dalam pasal 2 ini indikatornya karena berdasarkan letak geografisnya, ya, letak geografisnya. Kemudian kategori daerahnya. Ini cuman dijadikan indikator, ya. Kemudian penetapan hak guna usaha dan juga hak pakai, ya. Nah, di sini penetapan hak guna usaha dan hak pakai. Nah, kemudian kategori satu dan kategori 2 dan 3 ini nanti mana-mana saja yang termasuk dalam kategori itu nanti akan saya bahas di selanjutnya, menyusul ya. Kemudian perhatikan hak milik atas tanah yang kaitannya dengan transmigrasi. Ini untuk teman-teman di daerah ya. Nah, ini hak milik atas tanah yang eh, berkaitan dengan transmigrasi. Bahwa kaitannya dengan APBN dan APBD,
hak milik perorangan pertanian ini diberikan hak pakai pertanian dan tanahnya HGB. Nah, ini dengan adanya peraturan ini bisa bisa diberikan hak GB ya, hak guna bangunan untuk perorangan di atas tanah negara. Bisa juga hak pengelolaan. Ya. Nah, di dalam pengajuan HGU juga harus ada yang namanya pelengkapan detail persyaratan-persyaratan. Nah, ini untuk teman-teman yang ada di daerah, ya, ini biasanya banyak sekali terkait masalah HGU maupun hak pakai, ya, HGB. Ya. Nah, kemudian untuk hak guna bangunan, luas hak guna bangunan ini juga harus diperhatikan, ya. Nah, ini hak guna bangunan untuk orang perseorangan di atas tanah negara, hak pengelolaan yang luasnya sampai dengan 10.000 meter persegi. Nah, ini harus diperhatikan. Berikutnya, hak pakai pun juga harus diperhatikan tentang luas tanahnya yang bisa dilakukan untuk kewenangan-kewenangan pengurusannya, mulai dari Kantah, Kanwil, dan eh, Kementerian Pusat. Kemudian, mengenai ketentuan peralihan, ini harus dibaca secara detail supaya tidak ada apa namanya salah tafsir. Ya. Nah, ini termasuk kategorinya, Bapak Ibu sekalian, yang tadi di dalam pasal 2 tadi ada kategori ya. Kategorinya yaitu di kategori 1 itu di DKI sampai Jawa Timur, ini termasuk kategori 1 karena tingkat kepadatan penduduknya. Kemudian kategori 2 ini ada NTB sampai ke Kalsel ya. Ini kategori 2. Dan kategori 3 ini ada di daerah yaitu Kepulauan Bangka Belitung sampai ke Papua, Kalimantan Tengah. Nah, ini kategorinya yang harus diperhatikan terkait penentuan kategori yang mana merupakan pembagian kewenangan Kanwil. Nih, ya. Kemudian berikutnya terkait penurunan hak dari hak milik menjadi hak pakai atau menjadi HGB, ya, ini bisa dilakukan dengan cara pelepasan hak, ya. Sama seperti halnya penurunan hak dari eh, hak milik menjadi HGB menggunakan akte pelepasan hak. Nah, ini sering kita bahas ya, akte pelepasan hak itu di dalam grup tanya jawab. Sehingga proses pengajuan permohonannya pun menggunakan akte pelepasan hak. Tidak ada lagi istilah penurunan hak, ya, di sini. Nah, berikutnya HGU maupun HGB, ya, yang lama tetap masih berlaku sampai masa berlaku itu habis. Kemudian, jika masa berlakunya sudah habis, maka menggunakan aturan ini. Nah, ini coba dibaca Bapak Ibu sekalian. HGU, HGB, hak pakai yang telah diberikan sebelumnya berlakunya peraturan menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya HGU dan HGB atau hak pakai berakhir. Kemudian perpanjangan atau pembaruan hak HGU, HGB atau hak pakai
sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Nah, ini jadinya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yang sudah ada selama ini masa berlakunya sampai habis. Kemudian barulah dia mengikuti peraturan ini setelah masa berlakunya habis. Ya, nah, ini terkait masalah penetapan hak atas tanah yang diterima oleh Kanwil Kantah sebelum peraturan ini. Bahwa peraturan ini berjalan, sudah ada penetapan atau permohonan hak atas tanah yang masuk melalui Kantah tetap diproses berdasarkan peraturan 16 tahun 2022 yang lama. Kemudian, jika tanah yang diproses di Kantah ini termasuk dalam kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh panitia, maka dapat diproses dengan peraturan menteri yang terbaru, yaitu perubahan hak milik menjadi HGB atau hak pakai yang diatur dalam peraturan Menteri ATR nomor 18 tahun 2021 dicabut, ya, dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, peraturan ini mulai berlaku setelah 1 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Ya. Nah, ini diundangkannya tanggal 21 Februari 2025. Maka berlakunya pada 21 Maret 2025. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah peraturan menteri yang terbaru nomor 2 tahun 2025, ya, yaitu perubahan eh, Permen ATR nomor 16 tahun 2022. Kemudian nanti akan ada eh, tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini, bisa terkait masalah peraturan ini atau bebas tanya jawab dengan eh, peraturan eh, peraturan yang lain. Oke, saya persilakan dulu kepada saudaraku, sahabatku, Pak Derajat Handoko nih, notaris di Lubuk Linggo nih. Barakallahu fiik, jazakallah khair, sudah masuk dalam pertemuan pada pagi hari ini. Silakan Pak Derajat, saya berikan waktunya. Baik, terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Eh, jika eh, ini perorangan, Mas Indra, beli tanah bersertifikat dari perorangan juga, Hmm, status sertifikat hak milik, hmm, kemudian dibeli, kemudian mau dijadikan HGU. hmm. Nah, ini apakah pakai akta jual beli biasa atau pakai pelepasan hak? Ya, Bukan di atas namakan PT, tapi individu ke individu. oke. Baik, terima kasih. Mohon Baik, pencerahannya. baik. Dalam peraturan ini jelas sekali sejak berlakunya Permen ATR nomor 2 tahun 2025 bahwa penurunan hak, saya bacakan aturannya, untuk eh, hak milik yang akan berubah statusnya menjadi HGU. Sini sebentar. Tadi sudah saya bahas ya, masalah masalah apa namanya penggunaannya. Nah ini ya, jika ada permohonan hak atas tanah yang melakukan peralihan hak, ya,
berdasarkan hak milik yang akan dirubah menjadi HGU atau HGB atau hak pakai, ya, maka mekanisme yang dapat dilakukan oleh seorang PPAT, ya, ini dengan cara menggunakan akta pelepasan, bukan lagi menggunakan akta jual beli. Yang menggunakan akta jual beli itu adalah ketika tidak terjadi penurunan hak, ya. Ketika terjadi penurunan hak sesuai dengan penjelasan pasal ini, maka penggunaan aktanya, ya, adalah dengan akta pelepasan hak. Nah, kecuali melalui proses lelang. Nah, Bapak Ibu sekalian, aturan yang terbaru ini bisa dijalankan mulai per 2 Maret, ya. Jadi Apa? per 2 Maret, Pak. 21 Maret, sorry. Per 21 Maret. Ah, ilmuwan Sorry ini tentang Pak permen ATR Pak BPN. Sugron di mute dulu ya Pak ya. Saya masih menjawab pertanyaan dari Pak Derajat. Ya. Jadi aturan ini berlaku mulai sejak 1 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Nah, ini tanggal diundangkannya kan 21 Februari. Maka aturan ini berlaku mulai 21 Maret 2025. Nah, yang ditanyakan Pak Derajat tadi adalah bagaimana jika ada kasus hak milik perorangan kemudian berubah menjadi hak guna usaha atau hak pakai atau HGB. Maka coba dilihat di dalam pasal 19A, Pak Derajat, bisa dicatat ya. Pasal 19A bahwa perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan atau hak pakai selain dalam rangka lelang, ya, selain dalam rangka lelang, maka dilakukan dengan pelepasan hak menjadi tanah negara dan diproses melalui pemberian hak. Yang melepas siapa? Yang melepas adalah penjual. Kemudian yang melakukan permohonan hak ke kantor pertanahan atau kanwil atau bahkan bisa ke kementerian, ini siapa? Yaitu pembeli. Karena setelah melakukan pelepasan hak, maka tanah itu menjadi tanah negara. Perhatikan terkait luas tanahnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, terkait luas tanahnya. Kewenangan siapa saja dalam hal memproses peralihan hak tersebut. Nah, ini bisa dilihat di dalam mulai dari pasal 10, ya, hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian luasnya lebih dari 50.000 meter persegi ini adalah kewenangan Kepala Kantor Pertanahan. Kemudian sampai kewenangan yang diberikan oleh kepala kantor untuk memutuskan mengenai HGU untuk orang perseorangan di atas luasnya, ya, 50 meter persegi sampai dengan 250 meter persegi, Pak Derajat. Jadi harus diperhatikan luasnya, ya. Aturan hukumnya di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan pelepasan hak nanti pembeli melakukan permohonan hak kepada kantor pertanahan atau kanwil tergantung dari luas apa namanya tanahnya, begitu. Kira-kira seperti itu Pak Derajat. Apakah sudah bisa menjawab? Terima kasih. Ada kendala sedikit, Mbak Indra. Ya, Ini apakah tanggal 21 Maret itu tanggal permohonan hak ke BPN atau
tanggal pada saat waktu kita itu melakukan tanda tangan pelepasan hak. Karena Oke. gini, karena perikatan jual beli dan kuasa itu kita sudah lakukan Januari 2025. Mm-mm. Nah, perikatan jual beli dan kuasa karena belum bayar pajaknya ya kan. Nah, sekarang lagi Ya. ngurus pajaknya. Nah, rencananya saya mau pasang akte jual beli Mm. sebelum Maret ini. Karena Oke. selesai pajak-pajak sudah validasi kan dibuat akte jual belinya. Ya, betul. Dasar-dasarnya dari perikatan jual beli dan kuasa. Mm. Nah, apakah itu bisa tanggal sebelum 21 Maret itu kita ajukan karena sudah selesai akta jual belinya atau pada saat pengajukan permohonan ke BPN. Ya, terima kasih. Oke. Perbuatan hukum mana yang dilaksanakan keberlakuan ini adalah saat pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Ya, sehingga jika kita melakukan transaksi sebelum adanya peraturan ini masih dianggap sah. Coba dilihat, bahkan juga jika sudah masuk ke kantor pertanahan ini juga masih dianggap sah. Coba dilihat di dalam aturan Permen ini, di dalam pasal, sebentar, tadi sudah saya bahas ya, jika sudah masuk ke kantor pertanahan, maka akan diteliti oleh panitia apakah kewenangan ini diberikan kepada Kanta ataupun kepada Kanwil. Ini sudah saya bahas. Jika belum masuk ke kantor pertanahan, maka berlakunya mulai dari 21 Maret. Ya. Maka perbuatan hukum PPJB, kemudian AJB, bukan AJB ya, tapi kalau untuk penurunan hak, bentuknya adalah pelepasan ya. Sudah jelas ya di sini ya. Bentuknya adalah pelepasan hak. Nah, pelepasan hak itu pun juga harus mengikuti ketentuan perpajakan, Yang aku sama jual seperti beli jual beli. liar gitu kan. Tapi jual Ya. beli saya di depan itu harus. Nah, kemudian nanti akan ada yang namanya eh, kewenangan yang diberikan kepada kantor pertanahan sama Kanwil sama kementerian tadi berdasarkan kategorinya bahkan bukan juga berdasarkan terkait luas bidang tanah ya seperti itu Pak Derajat jelas Baik, ya. terima kasih. Jazakallah khair. Baik, baik, baik semuanya Bapak Ibu sekalian ini kita kupas masalah permen ya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya masalah permen ATR ini atau masalah yang lain saya persilakan untuk resen maupun di kolom komentar. Jangan lupa share juga link ini ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat. Silakan Bu Ayu dari Bali. Saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Misalnya bila begini, Pak, ada klien, dia status sertifikatnya HGB ya, Pak ya. Mm-mm. Ternyata sudah habis nih masa berlakunya dia. Nah, dia sekarang mau perpanjangan gitu. Nah, itu berarti pelepasan hak dulu ya, Pak ya? HGB yang sudah habis jangka waktunya, Iya, tahun 2022 habisnya. maka itu bentuknya adalah nanti permohonan hak baru di kantor pertanahan. Oh, permohonan hak baru. Jadi bukan pelepasan hak dulu ya, Pak ya? Bukan, pelepasan itu adalah jika terjadi peralihan hak, Bu. Oh, oke. Ya, ini harus diperhatikan. Iya, baik-baik. Pelepasan itu jika terjadi peralihan hak. Jika tidak terjadi peralihan hak, maka permohonan hak baru. Oh, baik, Pak. Ya, Baik. saya bahas di sini, yaitu eh, nih pasal 12 Bu Ayu. Ya, Ya, Pak. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai HGB perseorangan, HGB untuk badan hukum, perpanjangan atau pembaruan HGB berdasarkan hasil pemisahan. Kemudian penyelenggara perumahan yang luas bidangnya pemecahan sampai 600 meter persegi ini dilaksanakan di kantor pertanahan. Nah, HGB yang perpanjangan haknya ini haknya masih berlaku, maka tetap bisa diakui berdasarkan peraturan yang lama. Tetapi nanti setelah peraturan yang baru ini haknya itu sudah habis, maka dilakukan
melalui permohonan hak, bukan melalui akte pelepasan, karena tidak terjadi proses peralihan hak. Oh, baik, Pak. Jadi kalau peralihan baru ya, Pak, pelepasan ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, ini ya di dalam pasal 2 HGU, HGB atau hak pakai yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya HGU, HGB atau hak pakai berakhir. Ya, perpanjangan atau pembaruan HGU, HGB atau hak pakai dimaksud dalam huruf A dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri ini. Nah, ini harus diperhatikan. Jika sudah habis, maka mengajukan permohonan hak ya kepada lihat kewenangannya, lihat luas tanahnya. Tadi sudah saya bahas panjang lebar di sini terkait luas tanahnya. Iya, Apakah melalui Kanwil atau Kantah atau kementerian. baik. Begitu ya. Jelas ya, Bu ya? Jelas. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Bu Ayu. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya bisa langsung dengan resen ataupun melalui chat room. Bapak Ibu sekalian, kita membahas masalah Permen ATR terbaru dan juga bebas tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa masalah notariat, bisa masalah PPAT. Silakan untuk present. Ada Pak Martua. Silakan Pak Martua. Pak Martua, silakan Pak Martua. Ya baik. Eh, Bapak Ibu sekalian, ini peraturan sebenarnya berlaku di seluruh Indonesia. Tapi yang nanti akan banyak merasakan ini sepanjang pengalaman saya adalah teman-teman yang ada di daerah, ya, yaitu terkait masalah HGU, hak pakai, hak pengelolaan bahkan di sini juga ada. Kemudian perhatikan juga bagaimana proses perpanjangan hak untuk kawasan industri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah ya harus diperhatikan proses perpanjangan haknya. Tadi sudah saya apa namanya? Saya jelaskan ya proses perpanjangan haknya. Kemudian untuk HGB tanah kosong harus dimanfaatkan dari tahun sebelum berlakunya habis. Ya. Kemudian harus diperhatikan proses penurunan hak saat ini masih berlaku di kantor pertanahan. Proses penurunan hak saat ini masih berlaku. Kecuali setelah tanggal 21 Maret, maka prosesnya menggunakan pelepasan hak. Ya. Saya perlu menekankan di dalam ketentuan ini yaitu di dalam pasal 7 ya, terkait penetapan HGB yang sesuai dengan kategori. Jumlah kategorinya kan tadi sudah jelas ya. Kategorinya ada di dalam akhir apa namanya? Slide akhir peraturan ini. Sebentar, ini ada yang bicara ini. Sebentar saya muter. Kategori 1 sampai kategori 3. Nah, penentuan kategorinya jelas sekali bahwa kategori itu dilihat dari kondisi geografis dan kepadatan penduduk, kemudian kondisi sosial masyarakat, kemudian luas bidang tanah, dan banyaknya jumlah layanan. Silakan Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin
bertanya, akte pelepasan itu akte notaris ya Bapak Ibu sekalian ya, bukan akte PPAT, akte notaris. Jadi contoh akte pelepasannya pun juga sudah pernah saya share ke grup tanya jawab. Sekarang coba eh, nanti jika akan ada yang minta contoh aktenya, saya akan berikan contoh aktenya. Kita kupas aktenya. Tapi di sini akan kita kupas mengenai peraturan. Ya. Dan juga saya cuplik sosialisasi dari kementerian, ya, yaitu mulai dengan sejak adanya peraturan ini, maka HGU, HGB yang pakai tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Tadi ada pertanyaan dari Bu Ayu, itu di dalam pasal 2-nya. Nah, kemudian permohonan penetapan hak atas tanah ini nanti akan tetap diproses, kemudian dari kantor pertanahan yang melakukan pemeriksaan ini, maka akan menentukan sebelum tanah tersebut diterbitkan, akan menentukan kewenangan siapa dalam hal pemberian perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan atau hak pakai, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini eh, kategori-kategorinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan dari materi pada pagi hari ini. Saya persilahkan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk resen dan jangan lupa juga untuk berdonasi jika berkesempatan untuk berdonasi untuk pengembangan keilmuan kita supaya grup tanya jawab ini juga semakin bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di dalam grup ini. Baik, saya jawab di chatroom terlebih dahulu. PTPN 11 ini perkebunan ya, memiliki tanah HGB di berbagai kota. Statusnya PTN 11 tersebut sudah dilebur dengan PTPN lain dan menjadi PT Sinergi Gula Nusantara. Dan dalam hal ini status tanahnya apakah masih dilakukan pelepasan hak atas tanah atau cukup ganti nama sertifikat saja? Tadi sudah jelas ya Bu Andina ya, bahwa pergantian nama di dalam sertifikat HGB atau penurunan hak dari hak milik menjadi hak guna bangunan, ini jika ada peralihan maka menggunakan yang namanya akte pelepasan hak. Ya. Jadi tidak cukup dengan ganti nama sertifikat. Nah, ganti nama sertifikat ini juga harus ada legal standingnya, yaitu dengan akte pelepasan hak. Dari PTPN menjadi PT Gula Nusantara, di mana nanti yang melakukan pelepasan adalah PTPN 11 yang mewakilinya, yang mendapatkan kuasanya, dan yang menerima pelepasannya yaitu PT Sinergi Gula Nusantara. Ya. Di setiap sertifikat HGB yang dialihkan namanya. Demikian Bu Andina, semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, ini bebas tanya jawab ya, bukan hanya terkait masalah permen. Terkait LSD dari Pak Adi ya, terkait LSD yang diterapkan di Kanta ATR yang sudah diproses IPPT-nya. Perhatikan LSD, hati-hati terhadap warna hijau. Bagaimana ketika sudah diproses di Kanta, bagaimana perlakuannya? Yaitu
tetap diproses. Sementara jika nanti dirasa oleh panitia pemeriksaan setempat, ya, Kanta ini akan dialihkan kewenangannya berdasarkan rapat dari panitia pemeriksa, apakah kewenangan ini masih masuk di dalam Kantah atau ke Kanwil, bahkan atau ke kementerian. Ya, seperti saya jelaskan di dalam peraturan menteri, ya, nomor 2 tahun 2025 ini, bahwa proses LSD atau IPPT yang ada di dalam kantor pertanahan yang saat sebelum peraturan menteri ini berlaku, maka masih berlaku, tetap berlaku. Ya, permohonannya tetap diproses. Setelah perlakuan menteri ini, maka diproses berdasarkan peraturan menteri ini berdasarkan risalah panitia pemeriksa. Nah, ini aturannya ada di dalam pasal 2, ayat 2, Permen ATR nomor 2 tahun 2025. Seperti itu Pak Adi Yulistianto, ya. Semoga bermanfaat. Saya lanjutkan lagi, Bu Andina. Status PTPN tersebut sudah tidak ada karena dilebur dan menjadi PT Sinergi Gula. Siapa yang akan menandatangani di dalam akte pelepasan hak yang mewakili PTPN? Lihat di dalam akte penggabungannya. Ini saya pernah menangani ini PTPN waktu saya masih ada di daerah, ya. Saya notaris daerah dulu. Yaitu adanya akte penggabungan PT. Ya. Coba dilihat di situ nanti di dalam akte penggabungannya siapa yang akan menandatangani akte pelepasan itu, yaitu direktur yang telah mendapatkan persetujuan dari komisaris. Bahkan RUPS jika ini memang ada peralihan hak. Seperti itu Bu Andina. Lihat di dalam akte penggabungan PT-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung atau lewat chat room. Ini saya berikan Bapak Ibu sekalian jika ingin berdonasi, ya, sudah saya kirim rekening saya itu untuk pengembangan keilmuan Zoom apa ditanya jawab ini supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung bisa membuka mute-nya, ya. Secara langsung bisa melalui raise hand dan atau bertanya melalui chat room, ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Karena banyak sekali eh, peraturan ini akan berlaku di dalam teman-teman yang ada di daerah. Nah, dari Bu Ika Sakti ini. Sehubungan dengan peralihan kewenangan permohonan perpanjangan HGB, per 21 Maret itu cut off-nya adalah setelah berkas diterima atau per SPS dibayarkan. Tanda berkas diterima itu adalah ketika SPS dibayarkan, ya. Sehingga jika dibayarkan SPS itu sebelum 21 Maret, maka masih mengikuti peraturan Permen ATR nomor 18 tahun 2022. Jika setelah tanggal 21 Maret SPS-nya terbayarkan, maka mengikuti aturan ini, Permen ATR nomor 2 tahun 2025. Seperti itu Bu Ika Sakti. Silakan Pak Martua, tadi sudah raise hand, ya.
Silakan kalau ingin Ada bertanya. Pak, tadi error ininya. Oh, baik, ya Pak. Ya melanjutkan yang pertanyaan Pak Derajat yang pertama tadi Pak Mm-mm. mengenai PPJB. Saya punya hal yang sama, itu sudah dibayarkan pajak, misalnya pajak penjualnya. Kemudian kan dengan peraturan ini berarti tidak bisa dilakukan melalui AJB karena kebetulan ada hak milik dan juga HGB untuk dialihkan ke PT. Nah, itu nanti prosesnya ke pelepasan hak, apakah nanti untuk pajak-pajaknya tetap bisa menggunakan pajak yang sudah, terutama pajak penjualnya. Kemudian proses pelepasan hak itu apa langsung murni pelepasan hak, apa karena ada kaitannya dengan pertek misalnya Pak, misalnya di zona industri atau kawasan industri. Itu Pak yang menjadi pertanyaan Pak. Baik, Kasih Pak. baik. Ya Pak Martua. Pelepasan hak itu sama halnya dengan jual beli. Dalam hal ini, perorangan melepas haknya menjadi tanah negara. Ya. Bagaimana dengan aspek perpajakannya? Ketika sama dengan jual beli, maka perpajakannya sama dengan jual beli. Jika sudah ada yang terbayarkan sebelum peraturan ini, masih dapat diberlakukan sepanjang tahun pajaknya masih berlaku. Contoh pembayaran pajak di tahun 2025, pajak penjual. Ya. Kemudian didaftarkan setelah peraturan ini berlaku, pelepasan haknya tanggal 30 Maret misalkan. Maka pajak penjualnya masih berlaku, Pak. Tidak ada perubahan di dalam perpajakan. Ya. Jika untuk zona industri, tadi dikatakan bahwasannya untuk tanah industri tetap harus diperhatikan masalah kewenangan hak yang dapat diberikan oleh kantor pertanahan ataupun kantor wilayah. Ya, jika termasuk dalam kawasan industri. Sama halnya dengan kawasan-kawasan yang lain yang termasuk dalam kategori 1, 2, 3. Ya. Maka jika luasan tanahnya, tadi sudah ada jelas ya di dalam peraturan ya, perlu saya buka lagi ini peraturannya mengenai luasan tanahnya, ini ada kewenangannya Kanta maupun atau kewenangannya Kanwil atau bahkan kewenangannya Menteri. Nah, lihat dari luas tanah yang akan diajukan. Ya. Baik kawasan industri maupun kawasan non-industri mengikuti peraturan ini. Seperti itu, Pak Martua, semoga bermanfaat. Kalau untuk dari HGB ke HGB Pak, dari PT ke PT di kawasan misalnya zona industri, itu apa bisa AJB atau AJB Ya, atau yang lain Pak? baik. Di dalam peraturan ini jelas sekali bahwa yang dimaksudkan dalam hal perubahan hak dari hak milik mau menjadi HGB atau hak pakai melalui mekanisme pelepasan hak. Jika tetap tidak ada perubahan hak, maka tetap berlaku peraturan yang sebelumnya. Ya, yaitu bisa menggunakan akte jual beli maupun akte-akte yang lain berdasarkan kewenangan PPAT. Yang dibahas di dalam peraturan menteri ini adalah terkait perubahan hak kepemilikan atas tanah atau hak atas tanah, yaitu dari hak milik menjadi HGB atau hak pakai. Bahkan ada yang di dalam pasal 19A itu yaitu terkait masalah perubahan hak milik menjadi HGB dan hak pakai
Selain dalam rangka lelang, maka dengan pelepasan hak. Ya, jadi yang di sini dapat digaris benang merah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam pasal 19A, ini coba saya share supaya jelas. Nih, Bapak Ibu sekalian, pasal 19A yaitu perubahan hak milik menjadi HGB atau hak pakai selain dalam rangka lelang, maka dilakukan dengan pelepasan hak menjadi tanah negara. Jika masih sama-sama, yaitu hak milik ke hak milik, tidak ada perubahan hak atas tanah di Lulus sini, kuwi pertek rak rampung-rampung maka penentuan baru. dilakukan dengan akte PPAT sesuai dengan kewenangan PPAT. Seperti itu, Pak Martua. Jadi garis besarnya permen ini hanya hak milik, Pak ya. Ya, Peralihan hak milik ya. perubahan, Pak. Ya, perubahan. Perubahan hak milik menjadi HGB ataupun hak yang lain. Garis Ya, besarnya di situ. garis besarnya ya. Ya. Baik, Pak. Oke. Plus juga luas tanah, kewenangan luas tanah untuk menangani. Harus diperhatikan ya. Artinya Ya, tiap ini kanta atau kanwil betul. betul ya. Oke, Pak. Betul sekali. Jadi ada perubahan pelimpahan kewenangan nih. Nah, ini. Pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh kantah maupun kanwil. Nah, ini lihat kategorinya. Nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah ya, perhatikan kategorinya. Bapak Ibu di daerah termasuk kategori berapa? Ini ada kategori 1, kategori 2, sampai kategori 3. Maka perhatikan kategorinya. Untuk luas tanahnya pun juga akan apa namanya berubah dari kewenangan kantah menjadi kanwil ataupun menteri. Nah, ini luas tanahnya juga dari Permen ATR perbandingannya nomor 16 tahun 2002 dengan Permen ATR nomor 2 tahun 2025. Seperti itu, Pak Martua. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Silakan Bapak Ibu sekalian, bagi yang akan ingin bertanya secara langsung bisa raise hand dan juga atau di chat room. Mau pertanyaan terkait masalah Permen ATR ini atau masalah yang lain? Ya. Saya lanjutkan dari chat room, ya. Untuk peralihan HGB antar PT tadi tetap dilakukan dengan akte pelepasan hak sebagai legal standing-nya ya. Bapak Ibu sekalian, Permen ATR ini jika ada peralihan hak berupa peralihan hak atas tanah. Apa yang dimaksud peralihan hak atas tanah? Yaitu perubahan status dari hak milik menjadi HGB ataupun hak yang lain. Baru dilakukan yang namanya akte pelepasan. Jika tidak ada perubahan dari hak atas tanah, maka tetap sesuai dengan kewenangan PPAT, yaitu dengan akte jual beli maupun akte yang lain berdasarkan kewenangan PPAT di dalam PP 37 tahun 98. Baik, seperti itu Pak Daril ya. Silakan bagi ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Atau nanti mau bertanya di luar materi ini juga saya persilakan. Pak Indra mau tanya, Pak. Silakan Pak. Untuk paspor, Pak, kalau misalnya perusahaan PMA, paspor salah satu pemegang sahamnya itu sudah kedaluarsa. Mungkin dalam keadaan sakit atau tidak bisa memperbaharui paspor, kira-kira itu pengganti paspor apa, Pak ya? Karena kalau nanti kan di input di apa, di AHU misalnya, itu kan kalau tidak ada peralihan ke pihak lain, nah paspor yang kita gunakan misalnya untuk perubahan direksi komisaris,
upaya apa yang dilakukan untuk ini Pak ya? Karena mungkin ketidakmampuan pemegang sahamnya, keadaan kondisi kurang sehat untuk paspor yang sudah kadaluarsa Pak. Baik, Itu Pak, kasih Pak. prinsip kehati-hatian kita sebagai notaris dalam hal menuangkan identitas atau alat bukti formil yang diakui oleh eh, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bisa kita lihat di dalam hukum acara, baik itu perdata maupun pidana, maupun di dalam memasukkan komparisi akta. Jika paspornya sudah expired, ya perhatikan Bapak Ibu sekalian, identitas yang sudah expired maka tidak bisa dijadikan eh, alat bukti formil yang dimasukkan di dalam akta. Lalu bagaimana solusinya? Saya di Jakarta, Pak. Jika ada PMA atau warga negara asing di mana paspornya habis, saya menggunakan kitas atau kitabnya. Ya, kitas atau kitabnya. Karena dengan kitas itu menunjukkan bahwa dia itu memang dia tinggal di Indonesia. Itu saya masukkan di dalam komparisi akte saya. Seperti itu, Pak Martua, pengganti dari paspor. Artinya kalau memang dia tinggal di Indonesia, ada kitas dan kitab kita bisa pakai Pak ya. Ya, Tapi seandainya tidak tinggal di Indonesia dan di luar negeri, itu wajib paspor yang terakhir yang masih berlaku kita mintakan Pak ya. jika dia tinggal di luar negeri, WNA ataupun WNI yang tinggal di luar negeri, maka kita minta bukti pendukung dari WNA tersebut ataupun WNI yang tinggal di luar negeri. Kemudian jangan lupa perhatikan terkait apostil. Ya, jika dia memberikan kuasa kepada WNI yang ada di Indonesia, perhatikan apostil. Jika tidak, dia memberikan kuasa, artinya RUPS yang dilakukan di luar negeri sana, dia melakukan tanda tangan secara elektronik dan segala macam, itu untuk prinsip kehati-hatian kita harus meminta paspor yang masih berlaku. Seperti itu, Pak Martua. Jadi wajib kita minta paspor yang sudah update lah Pak ya, sudah Iya, masih harus berlaku ya. diperbarui. Dan biasanya kalau untuk PT-PT besar itu, ini pengalaman saya di Jakarta, Pak, itu enggak ada, itu pasti tertib administrasinya, Iya. begitu. Karena mereka tinggal di Indonesia atau melaksanakan investasi di Indonesia ini, ingin berinvestasi dengan sebaik dan senyaman mungkin. Artinya walaupun diadakan RUPS, eh, paspor yang masih berlaku, dia baik hadir sendiri atau berdasarkan kuasa, itu dia wajib paspornya kita Masih dapatkan berlaku. yang Harus masih berlaku. berlaku. Ya, Nah, harus oke. berlaku. Karena apa? Itu nanti akan menentukan kewenangan dia dalam melakukan perbuatan hukum. Ya, baik Pak. Gitu ya. Ya, Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, eh, perhatikan identitas yang diberikan kepada kita. Ini saya sekedar berbagi pengalaman ketika saya menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam hal kasus yayasan yang melibatkan akta notaris yang di dalamnya ada dokumen palsu. Notaris tidak berwenang meminta secara material untuk membuktikan dokumen tersebut. Itu tidak ada kewenangannya bagi notaris. Sepanjang dokumen itu dihadirkan kepada kita, dokumen formil ya, maka notaris mengkonstantir kepentingan para pihak di dalam akta otentik. Jika ada dokumen palsu yang dihadirkan di dalam akte kita, apakah notaris bertanggung jawab? Saya katakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dokumen palsu yang dihadirkan kepada notaris. Nah, itu sekedar berbagi pengalaman saja. Baik, saya lanjutkan.
dari chatroom ya, dari Bu Ika Sakti ini. Dalam hal SHGB habis atas SHGB dari debitur existing bank, haruskah diroya dahulu, lalu perpanjangan, lalu pasang lagi, atau bisa langsung diperpanjang SHGB tersebut? Ya. Tadi saya katakan, jika kita melihat aturan di dalam Permen ATR yang terbaru, nomor 2 tahun 2025, jika masa berlakunya HGB tersebut habis, maka perhatikan kewenangan dari prosesnya. Saya buka dulu, ini ya. Permen ATR nomor 2 tahun 2025 yang merubah Permen ATR nomor 16 tahun 2022 tentang pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Pasal 2. Angka 1. HGU, HGB atau hak pakai yang telah diberikan sebelumnya berlakunya peraturan menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya hak berakhir. Kemudian jika dia melakukan perpanjangan atau pembaruan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Jika dia masa berlakunya sudah habis, kemudian mau melakukan perpanjangan, maka dilakukan yang namanya perpanjangan terlebih dahulu. Perpanjangan hak terlebih dahulu. Ini aturannya di dalam pasal 2 angka 1 ayat 1 angka 1 huruf B, ya. Dilakukan perpanjangan terlebih dahulu, kemudian barulah bisa dilakukan perbuatan hukum di atas tanah tersebut. Maukah diikat hak tanggungan atau dilakukan perpanjangan SHGB, dilakukan perbuatan hak tanggungan di sana, itu bisa. Jika dia masih dalam ikatan hak tanggungan yang lama, setelah perpanjangan hak, barulah bisa dilakukan roya. Bagaimana bisa dilakukan roya sementara dia tidak punya hak di dalam tanah tersebut? Karena jangka waktunya habis. Dalam hal SHGB habis, maka demi hukum menjadi tanah negara. Ya, jika sudah habis, maka dilakukan yang namanya permohonan hak di kantor pertanahan. Seperti itu, Bu Ika Sakti. Dari Pak Rido Setiono. Bagaimana dengan akta inbreng yang dasar sertifikatnya masih hak milik? Apakah bisa diproses dengan mengenyampingkan Permen 2 tahun 2025 jika sudah berlaku? Baik. Inbreng atau pemasukan dalam perusahaan jika tidak ada pembaharuan hak, ya, jika tidak ada pembaharuan hak, ataupun jika tidak ada perubahan hak, artinya dia masih hak milik, maka jika dia masuk di dalam badan hukum, maka statusnya harus berubah menjadi HGB, karena PT dilarang untuk memiliki HGB. Maka tidak bisa mengenyampingkan proses melalui Permen nomor 2 tahun 2025 ini. Tetap menggunakan pelepasan hak jika inbreng. Jika masih tetap hak milik, maka menjadikan segala macam perbuatan hukum di dalam tanah tersebut menjadi batal demi hukum. Karena PT dilarang memiliki hak milik. Maka harus dilepaskan. Artinya apa? Sejak adanya peraturan nomor 2 tahun 2025 ini, tidak ada lagi istilah yang namanya penurunan hak.
Istilahnya sekarang adalah pelepasan hak, diinbrengkan menjadi atas nama PT. Seperti itu, Pak Rido. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang lain silakan bagi yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan melalui chat room dan juga melalui raise hand. Apakah mau bertanya, bebas ya, bebas tanya jawab. Masalah dunia notariat, yayasan, ini saya berikan kesempatan 15 menit untuk bertanya dunia notariat. Yayasan, PT, waris, wasiat, dan yang lainnya. Saya beri kesempatan 15 menit sebelum kita close. Sehingga untuk masalah Permen ATR ini sudah jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang di daerah eh, lihat kewenangannya. Kalau peningkatan hak, apakah dilakukan pelepasan hak juga? Peningkatan hak dari hak milik, dari HGB menjadi hak milik, ya, misalkan ditingkatkan haknya. Apakah dilakukan mulai proses pelepasan? Maka jawabannya tidak, ya, karena di dalam aturan ini yaitu berkaitan dengan penurunan hak, ya. Di dalam peraturan permen ini jelas sekali bahwa kaitannya yaitu dengan penurunan hak, bukan apa namanya peningkatan hak. Seperti itu, Pak atau Ibu Jasindu Rosa. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Ini ada Bu Reni raise hand nih. Silakan Bu Reni. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Siang Ibu. Ya, saya bertanya soal wasiat bisa ya, Pak ya? Boleh ya? Boleh 15 menit. Oke, terima kasih waktunya. Pak, bolehkah kita sebagai notaris mencantumkan isi wasiat kehendak dari pemberi wasiat dalam hal sebagai berikut, bahwa harta peninggalan si pemberi wasiat itu dia mewariskan kepada ahli waris WNA, tapi hartanya ada di Indonesia ya, tapi dia mewariskan kepada ahli waris WNA, dan ada catatan apabila ahli waris WNA tersebut meninggal lebih dahulu, maka bagian dia jatuh kepada ahli waris yang lain. Bolehkah kita mencantumkan seperti itu dalam surat wasiat? Demikian, terima kasih. Baik. Terkait masalah wasiat, ya, apalagi wasiat tersebut ditujukan untuk WNA yang mana hartanya ada di Indonesia. Perhatikan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya. Dengan membuat surat wasiat umum atau open bar testament. Harus didaftarkan di daftar pusat wasiat untuk keberlakuannya. Kemudian terkait isi wasiat, perhatikan ketentuan pasal 931 KUH Perdata, bahwa di dalam open bar testamen atau wasiat umum ini adalah kehendak bebas dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Demi hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di dalam pasal 852 KUH Perdata terkait masalah waris, yang dimaksudkan dengan budel waris di sini, jika terjadi kematian, maka jatuh kepada ahli waris. Apakah ahli warisnya ini termasuk WNI atau WNA? Ini perhatikan pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Ada jangka waktu 1 tahun untuk melepaskan hak kepemilikan tersebut jika dia WNA.
boleh-boleh saja ibu membuat keterangan waris, keterangan surat wasiat ya, yang mana isinya seperti itu. Harus diperhatikan tentang kehendak bebas dari si pemberi wasiat. Seperti itu, Bu Reni. Apakah bisa dipahami? Terima kasih Pak jawabannya. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan bahwa artinya si pemberi wasiat boleh mencantumkan seperti yang saya dimaksud. Jadi apabila si ahli waris meninggal lebih dahulu si pemberi wasiat, maka bagian dari ahli waris WNA dapat dia sebutkan, diahli wariskan ke ahli waris yang lain. Tapi yang menyebutkan itu adalah pemberi wasiat. Jadi Betul. boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Boleh sekali. Jadi perhatikan juga hati-hati dengan LP ya, Bu Reni ya. Mm-mm. LP ini sangat berbahaya sekali karena saya pernah mengalami permintaan saksi ahli masalah LP di pengadilan karena ada LP yang terlanggar. Maka jika disebutkan oleh si pemberi wasiat nantinya akan jatuh kepada ahli waris ini perhatikan LP-nya. Begitu. Seperti itu, Bu Reni? Oke, Pak, satu lagi boleh Pak? Boleh, silakan. Eh, apakah benar bahwa pemberian hibah kepada salah satu anak yang telah terjadi beberapa tahun kemudian dapat ditarik kembali ke bundel harta peninggalan pemberi hibah, artinya diperhitungkan kembali selagi orang tua masih hidup ya. Jadi orang tua yang masih hidup, ibu bapak, bukankah berhak penuh untuk memberi hibah kepada siapa apapun? Dan apakah pemberian hibah itu yang telah diberikan itu akan diperhitungkan kembali oleh ahli warisnya yang lain? Terima kasih. Baik. Terkait hibah, perhatikan pasal 1682. 1682 KUH Perdata. Bahwa hibah tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Ya, saya ulangi. Hibah tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Kenapa? Dalam hal pemberian hibah, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahwa hibah ini diberikan semasa masih hidup. Walaupun dia akan merubahnya atau mencabutnya ini semasa masih hidup, itu dilarang oleh undang-undang. Ya. Banyak referensi terkait putusan Mahkamah Agung terkait masalah pembatalan atau pencabutan hibah ini. Akhirnya masuknya ke gugatan, Bu. Masuknya ke gugatan di peradilan. Maka hibah tidak dapat dicabut kembali. Ini yang membedakan dengan wasiat. Kalau wasiat boleh dicabut, tapi kalau hibah tidak dapat dicabut kembali. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung terkait masalah hibah yang dicabut kembali, bahkan dirubah hibahnya ini, misalkan memberikan ganti rugi dan atau segala macam, artinya dirubah hibahnya ini tidak diperbolehkan. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 417 tahun 2015. Ya. Sehingga tidak dapat dicabut atau dirubah. Seperti itu, Bu Reni. Semoga Terima bermanfaat. kasih. Pak, artinya saya ngambil kesimpulan, artinya apa yang telah dihibahkan oleh orang tua, baik itu rumah, tanah, ya, yang diberikan kepada salah satu anak, itu kelak tidak akan diperhitungkan kembali hibah yang telah diberikan dan dimasukkan ke dalam bundel harta peninggalan orang tua. Begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Karena bagaimanapun juga pasal 35 Undang-Undang Perkawinan nih, perhatikan. Bahwa harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pasangan kawan kawinnya. Tidak perlu persetujuan dari pasangan kawan kawin. Harta bawaan itu apa saja? Jika kita lihat di dalam Undang-Undang Perkawinan, harta bawaan itu adalah hibah, warisan, ya,
maka tidak bisa dimasukkan ke dalam budel waris kalau sudah termasuk hibah, karena diberikan pada saat masih hidup. Seperti itu, Bu Rani. Oke, baik, terima kasih, Pak. Baik. Sebenarnya ada satu lagi sih pertanyaan, tapi mungkin ada Sebentar, teman-teman ini yang yang di chat room banyak sekali nih. Saya ya, ini saya bacakan di saya chat room dulu, persilakan. ya. Iya, oke, Baik, Pak. nanti kita Terima lanjutkan kasih. kalau nanti ada waktu. Eh, Terima kasih, Pak. baik, dari Pak Aldo Bagaskara. Pemaparan singkat dan lengkap tentang PPJB lunas. Ya, PPJB lunas. PPJB lunas itu adalah ketika perbuatan peralihan hak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini belum terjadi keputusan yang bisa dilakukan pembuatan aktenya. Ya. PPJB lunas bisa diasumsikan pembayaran harga jual beli dari pembeli kepada penjual sudah dilakukan secara lunas. Sama dengan asas jual beli, yaitu asas yang terang dan tunai. Ya. Biasanya, seseorang tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan proses yang lain. Contohnya, terjadinya proses peralihan hak karena waris. Maka harus ada turun waris di sertifikat. Kemudian ada pemecahan hak, maka dilakukan diikat terlebih dahulu, yaitu dengan PPJB lunas. Ya. Sebab-sebab dilakukan PPJB itu karena itu. Keuntungannya, jika sudah dilakukan PPJB lunas ini, maka otomatis persyaratan AJB sudah terpenuhi, ya, dengan adanya kuasa, sehingga dapat dimungkinkan tidak lagi melibatkan penjual dalam hal penandatanganan AJB-nya. Kemudian, perhatikan untuk pajak-pajaknya, baik PPH maupun PPHTB saat terjadi pelunasan. Ini harus terbayarkan sesuai dengan tahun pajak berjalan. Ya. Jadi perhatikan sebelum membuat PPJB-nya untuk ketentuan perpajakannya. Ya. Seperti itu Pak Aldo tentang PPJB lunas. Ada lagi dari Bu Eka, apakah bisa sertifikat HGB yang sudah habis masa berlakunya, lalu mau dialihkan peralihan hak ke atas nama perorangan, juga dilakukan peningkatan hak milik, sedangkan sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan KPR di bank. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah jelas sekali kita bahas ya dari pagi tadi, berdasarkan Permen 2 tahun 2025, jika HGB-nya ini sudah habis, maka dilakukan yang namanya pembaruan hak. Ya, pembaruan hak atau permohonan hak baru di kantor pertanahan, ataupun Kanwil, ataupun ke Menteri, terkait perpanjangan atau pembaruan hak terkait permohonan hak yang melekat di atas tanah tersebut. Setelah didapatkannya HGB, maka barulah bisa dialihkan kepada orang lain. Ya. Kemudian dapat dilakukan peningkatan hak, ya, menjadi hak milik. Dan juga bisa dijadikan jaminan KPR di BPR ataupun di bank umum ataupun swasta. Prosesnya seperti itu. Jika hak atas tanah tersebut habis, maka tidak dapat dilakukan perbuatan hukum apapun. Seperti itu, Bu Eka. Saya lanjut lagi dari White Cloud. Ini siapa ini notaris namanya ini? White Cloud ini. Apabila ada satu pemegang saham PT yang sekaligus sebagai direktur PT
meninggal dunia dan mau dialihkan sahamnya ke satu anak, yaitu sebagaimana prosedur. Ada Sebentar, Bu Ratna di mute dulu ya, Bu. Bagaimana prosedur hukum dari pemegang saham yang meninggal dunia tersebut? Pemegang sahamnya yang meninggal ini WNI pribumi beragama Islam. Bapak Ibu sekalian, terkait adanya pemegang saham yang meninggal dunia, maka demi hukum jatuh kepada ahli waris. Perhatikan juga terkait masalah undang-undang kewarganegaraan. Dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 16 Tahun 2020, tidak ada lagi istilah pribumi, tidak ada lagi istilah Tionghoa. Yang ada sekarang adalah WNI dan WNA. Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, yang ada di dalam grup tanya jawab ketika bertanya, lihat statusnya dia WNI maupun WNA. Ya. Prosesnya adalah memberikan kuasa, misalkan ahli warisnya lebih dari satu, apalagi ini mau diberikan sahamnya kepada satu orang anak, maka memberikan kuasa kepada satu orang anak ini untuk dapat menghadiri RUPS. Ya, persyaratannya apa saja? Yaitu surat kematian dari pewaris, kemudian surat keterangan ahli waris, kemudian surat kuasa, kemudian RUPS. Setelah RUPS, maka bisa dibuatkan yang namanya PKR, pernyataan keputusan rapat, untuk mengganti pemegang saham yang telah meninggal dunia tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu Whitecloth, ya, yang ada di dalam pertanyaan di chat room. Saya lanjutkan pertanyaan dari Pak atau Ibu Jasindo Rosa. Apabila permohonan hak semula diajukan atas nama ABC dan hingga saat ini proses permohonan hak belum selesai dan A telah meninggal dunia, apakah permohonan hak dimulai dari awal kembali dengan mengganti A dengan ahli waris? Selesaikan dulu prosesnya di kantor pertanahan. Jelas sekali di dalam permen ini, ya, sejak berlakunya permen ini, bagi proses yang sudah ada di kantor pertanahan, maka dia tetap berlanjut prosesnya. Selesaikan dulu prosesnya. Begitu nanti keluar sertifikat, masukkan lagi dengan mengganti A menjadi atas nama ahli waris. Dari A. Ya, menjadi balik nama waris menjadi ahli waris A. Berarti dilakukan proses 2 kali. Seperti itu. Lanjut lagi dari Bu Yohana. Apakah objek yang masih dalam HT boleh menjadi objek wasiat? Perhatikan Undang-Undang Hak Tanggungan, bahwa objek yang masih dalam hak tanggungan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun. Artinya, mau dipasang HT, mau dijaminkan, mau dijual belikan, wajib dengan persetujuan dari siapa? Kreditur. Sebelum ada persetujuan dari kreditur, maka jangan dilakukan perbuatan hukum apapun terhadap objek hak tanggungan tersebut. Demikian. Dari Pak Rido, berkaitan dengan tanah Gire yang dibeli oleh PT. Selama ini yang saya ketahui, peralihan dibuat dengan menggunakan akta pelepasan hak. Apakah sudah sesuai dengan Permen nomor 2 tahun 2025 atau berjalan seperti biasa? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Permen 2 tahun 2025 ini mengatakan bahwasannya fokusnya adalah terkait pelimpahan kewenangan dari Kantah, Kanwil maupun Kementerian. Kemudian perhatikan luas tanahnya, apakah kewenangan Kantah, Kanwil ataupun Kementerian. Kemudian perhatikan jika dia melakukan penurunan hak, ya, di dalam permen ini sudah tidak ada lagi istilah penurunan hak, tetapi menggunakan akta pelepasan hak. Yaitu apabila tanah Gire, otomatis tanah ini milik perorangan. Dengan adanya tanah milik perorangan ini, otomatis dia mempunyai status tanah hak milik.
Jika dibeli PT, maka dengan pelepasan hak itu sudah benar. Ya, dengan adanya permen ini mempertegas proses pelepasan hak dengan tidak lagi menggunakan istilah penurunan hak. Seperti itu, Pak Rido. Lanjut lagi, PPJB tidak lunas. Apakah juga dibayar di awal untuk pajak-pajaknya? Ya, dengan adanya peraturan Menteri Keuangan ya, itu PPJB dibayar lunas saat terjadinya tanda tangan PPJB. Sehingga nanti saat pembayaran tanda tangan AJB tidak lagi dimintai pajaknya pada saat tahun berjalan. Seperti itu Bu Penny Astuti ya. Eh, lanjut lagi Bu Reni tadi yang masih terpotong ya. Ini pertanyaan di chatroom sudah habis. Silakan Bu Reni. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi saya ada pertanyaan soal wasiat yang tadi pasang HT ya Pak ya. Satu, apakah harta peninggalan yang diwasiatkan, maksudnya harta yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat yang ternyata menjadi jaminan dari bank tanpa sepengetahuan ahli waris, tapi diwasiatkan, apakah atau wasiatnya menjadi batal demi hukum? Terkait Pada saat coba diulang. baca dulu Kak. Coba diulang. Pak, apakah harta yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat ternyata menjadi jaminan hutang bank atau instansi yang terkait, setelah dibuka itu ternyata menjamin jaminan hutang, apakah wasiatnya tidak, kan otomatis wasiatnya tidak bisa dijalankan ya Pak, karena hartanya itu dalam jaminan bank. Apakah dengan demikian harta wasiatnya menjadi batal demi hukum atau bisa digugat oleh bank? Ya. Itu Jika dulu Pak. ada wasiat yang dijadikan harta tersebut dijadikan jaminan bank, kemudian Iya. wasiatnya Diwasiatkan. tanpa Iya, sepengetahuan bank ya, iya betul. ya, maka wasiatnya batal demi hukum. Kenapa saya katakan batal demi hukum? Sudah ada larangan di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa objek hak tanggungan ini dilarang diberikan atau dialihkan selain persetujuan dari bank. Saya lanjut Pak. Silakan. Bagaimana jika isi wasiatnya itu si pemberi wasiat menjelaskan bahwa harta yang diwasiatkan ini masih jaminan bank dan apabila menjadi pemilik salah satu ahli waris maka dilanjutkan pembayarannya. Apakah itu bisa batal juga wasiatnya, Pak? Jika ada persetujuan dari bank, maka tidak batal. Tanpa persetujuan bank. Tanpa persetujuan dari bank, tetap batal. Walaupun disebutkan di dalam akte wasiat. Akte wasiat kan bisa saja si pelaksana wasiat tidak mau menjalankan hutang tersebut. Ada juga loh ahli waris yang menolak apa namanya warisan, Wasiat, isi wasiat ya. ya kan? Iya. Nah, maka harus ada persetujuan bank. Maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, sebelum membuat akte wasiat, perhatikan untuk objek tanahnya, apakah masuk dalam jaminan atau bukan. Sehingga jika masuk dalam jaminan, harus dimintakan persetujuan dari pasangan kawan-kawan. Seperti itu. Tapi ini agak membingungkan juga ya Pak ya, bagi pemberi wasiat ya. Jika ternyata dalam masa dia ingin memberi wasiat harta yang dijaminkan bank, tapi di satu sisi dia harus minta persetujuan bank, rasanya agak sulit ya Pak ya bagi pemberi wasiat. Ya, biasanya Bu, dalam hal wasiat, ini adalah kehendak bebas dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Dia Ya, tentu saya akan melihat harta-harta apa atau aset-aset apa yang akan diwasiatkan. Sehingga apakah ini termasuk dalam jaminan bank atau tidak, ini pasti dia akan memikir dari kehendak pewasiat ini akan jelas sekali terlihat nanti ketika menghadap kepada kita. Seperti itu, Bu Reni. apakah mungkin isi wasiat kan tidak hanya satu harta, Pak. Boleh, Bisa juga harta-harta lain. beberapa harta, beberapa aset boleh. Ya, salah satunya mungkin jadi jaminan bank.
Dari 3-4 harta, salah satu yang menjadi jaminan bank. Seperti Bapak sampaikan, bisa aja wasiat itu dibatalkan oleh pihak bank. Bagaimana dengan harta-harta yang tidak dijaminkan oleh bank? Dengan harta yang tidak dijaminkan oleh bank, maka wasiat itu dapat dibatalkan atau dicabut sebagian. Itu diperbolehkan di dalam hukum wasiat. Ya, Jadi bisa dicabut sebagian ya, artinya yang iya, menjadi jaminan bank aja ya. iya betul, begitu. Ya, jadi yang tidak bukan jaminan bank yang masih tetap bisa dilanjutkan dengan wasiat, kan begitu. Oh, artinya bukan wasiatnya yang dicabut Pak ya, tapi bagian jaminan yang Iya, dibatalkan. betul, betul sekali. Maka wasiat itu bisa dicabut sebagian atau dibatalkan sebagian itu diperbolehkan. Seperti itu, Bu Oh, Reni. boleh satu lagi Pak? Sebentar, saya jawab dulu yang di chatroom. Oke, baik Pak. Terkait masalah PPJP lunas, apakah juga bisa juga dibarengi dengan kuasa jual? Bisa, ya, bisa Pak Daril, silakan. Nyambung dengan pertanyaan PPJP yang tidak lunas, pajak yang dibayarkan apakah hitungannya berdasarkan pembayaran yang sudah masuk atau dari harga jual beli PPJP? Harga yang sudah masuk, pembayaran yang sudah masuk, karena PPH, pajak penjualan atau pajak penghasilan itu dibayarkan sesuai dengan penghasilan masing-masing, sehingga nanti diakumulasikan saat AJB. Seperti itu. Lanjut lagi, apakah setiap wilayah BPN punya kebijakan masing-masing? Karena ada beberapa wilayah proses seperti tadi bisa dilakukan dalam sekali proses berdasarkan akte pelepasan hak dari penjual ke pembeli. Jadi nanti prosesnya langsung permohonan haknya langsung ke atas nama pembeli. Sertifikat akan terbit langsung atas nama pembeli. Mohon dikonsolidasikan kepada BPN setempat, ya, terkait masalah PTPN dan masalah yang berubah nama tersebut. Konsolidasikan terlebih dahulu sebelum membuat aktenya. Sehingga dia bisa kita asumsikan sebelum melakukan perbuatan hukum itu, apa yang akan kita lakukan berdasarkan konsolidasi kita dengan BPN. Tetapi peraturan menteri ini sangat jelas sekali bahwa harus dilakukan yang namanya permohonan hak terlebih dahulu karena haknya menjadi telah habis. Biasanya terkait dengan sistem di KKP itu tidak bisa, Bu. Ya. Jadi harus diperhatikan konsolidasi terlebih dahulu dengan kantor pertanahan. Seperti itu, Bu Eka. Baik, Bu Reni, silakan satu lagi. Setelah itu kita close ya, karena ini saya mau persiapan sholat duhur di Jakarta. Satu lagi dari Bu Reni, saya persilakan, Bu. Iya, terima kasih Pak. Pak, ini masih menjadi pertanyaan dan menjadi bingung bagi rekan-rekan saya. Itu WNA yang memperoleh warisan karena wasiat, memperoleh harta berdasarkan warisan ya Pak ya. Itu kata Bapak 1 tahun harus dilepaskan. Nah, hitungan 1 tahun ini sejak warisan terbuka atau sejak balik nama di dalam sertifikat atas nama ahli waris. Terima kasih. Baik. Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Kemudian juga Satplat 1924/559 terkait masalah wasiat yang boleh untuk orang asing. Ya. Kapan dia mulai berlakunya 1 tahun itu? Ya. Ketentuan tersebut ketika terbukanya wasiat. Setelah terbentuknya budel waris dan wasiat itu menjadi terbuka, maka demi hukum status hak kepemilikan dari WNA tersebut melekat dari warisan yang ada. Ya. Sejak terjadinya proses kematian atau terbukanya budel waris, maka wasiatnya menjadi berlaku. Atau hak kepemilikan atas tanah yang WNA tadi
menjadi berlaku. Ya, seperti itu, Bu Reni. Oh, baik Pak. Jadi Jelas ya. sejak terbukanya warisan bukan sejak dibalik nama ke ahli waris ya sertifikatnya ya. Nah, bisa jadi nanti ahli waris ini akan memproses balik namanya, masih menunggu dana, kadang-kadang menunggu kumpul, menunggu waktu, masih belum jelas, Bu. Tapi makanya kenapa demi hukum warisan itu jatuh dan melekat kepada ahli waris itu sejak terjadinya proses kematian atau sejak budel waris itu terbuka. Hmm. Tuh. Ya. Oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Satu lagi, Pak. Boleh, Pak. Apakah pewarisan WNA, WNA yang menerima warisan berkaitan dengan undang-undang hak cipta nggak, Pak? Hak cipta kerja. Cipta kerja, undang-undang cipta kerja. Jika dia melaksanakan perbuatan hukum di luar negeri, ya, perbuatan hukum di luar negeri, kemudian menandatangani dokumen pun di luar negeri, kemudian dikirimlah ke Indonesia, maka ketentuan bukan Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan apostille yang berlaku. Ya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait masalah WNA, terkait masalah WNA yang ada di apa namanya di luar negeri dalam hal melakukan investasi di Indonesia, ya, ini yang berhubungan dengan permodalan itu ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi dalam hal waris, ya, ini tidak ada. Seperti itu. Oh, oke, baik. Terima kasih, Pak. Bu Reni mau Waktunya. bahas mana, Bu, kalau boleh tahu? Saya Kota Tangerang Selatan, Pak. Oh, Tangerang Selatan. Dekat, kapan-kapan kalau ke Jakarta mampir, Bu. Ya, kita Baik, bisa terima kasih berdiskusi. undangannya, Pak. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang masih ingin bertanya, saya persilakan sebentar saja. Kalau tidak ada ya, nanti kita lanjutkan di dalam Japri atau di dalam grup ya. Biasa Sabtu Minggu grup tersebut libur tanya jawab. Tetapi insya Allah jika ada kesempatan tiap minggu seperti ini kita akan laksanakan Zoom meeting. Ya. Kemudian saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semua. Sesungguhnya saya hanya bisa menyampaikan, ya, tidak menguasai secara detail, cuman kita hanya bisa berbagi saja. Saya juga masih belajar menyampaikan hal-hal yang sudah ada. Bagi Bapak Ibu yang memiliki keluasan rezeki, ada kesempatan untuk berdonasi, ya, untuk pengembangan keilmuan di grup tanya jawab maupun pengembangan keilmuan apa namanya yang ada di Zoom ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung di grup tanya jawab, ini WA saya 0821 169 10.000. Ya, itu WA saya, nanti bisa dichat di situ, nanti akan saya berikan link grupnya. Alhamdulillah, grup tanya jawab itu ada 4 dan semuanya di atas 1.000 pesertanya. Cuman yang tanya jawab yang keempat ini masih 400 atau 600 orang lah. Tapi tanya jawab 1, 2, 3 ini pesertanya sudah di atas 1.000. Belum ditambah dengan yang gabungan, ada 3.000. Sehingga total keseluruhan jumlah dari member grup tanya jawab ini adalah 6.000 peserta. Seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas salah dalam penyampaian. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya close ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Indra. Terima kasih, Pak Baik. Indra. Ya, Pak Martua, sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat aktivitas.